mohon izin Pak Yus. Jadi atas penjelasan Pak Yus tadi tentang visi misi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Itu kami sebagai mahasantri akan melakukannya tuh kayak iya nggak ya gitu. Iya nggak bisa melakukan visi. Bisa apa enggak gitu ya, Iya, nggak yakin. Iya Pak, kurang yakin gitu Pak dari kami. Jadi gimana tuh Pak supaya kami ini benar-benar yakin gitu. Melakukan dari visi panjang, menengah, dan pendek tadi itu Pak. Oke. Baik. Tadi belum sampai misi ya, baru visi. Ya, Visi. bervisi tadi Visi Pak. itu jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, maka urutannya bukan dari panjang menengah ke pendek, tapi dari pendek menuju menengah menuju panjang. Gitu, jangan kebalik. Nah, pendek itu tadi adalah profesional, melakukan segala sesuatu itu sefokus mungkin, sebaik mungkin gitu ya. Contoh misalnya selaku seorang mahasantri, maka jadilah mahasantri yang terbaik, belajar yang terbaik, berakhlak yang terbaik. Selaku seorang anak, jadi anak yang terbaik. Bagaimana kita berhikmat kepada orang tua kita, berhikmat yang terbaik. Kemudian selaku sahabat, maka jadilah sahabat yang terbaik. Berhikmat dengan sahabat juga menjadi sahabat yang terbaik. Seperti itu. Jadi melakukan segala sesuatu itu lakukan dengan yang terbaik. Nah, caranya gimana? Kalau A.A. Gim bilang, itu kan mulailah dengan 3M. Ya kan? Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulailah saat ini. Kebaikan-kebaikan itu. Nah, seperti itu. Jadi gak mesti nunggu nanti gitu Pak ya. Dari sekarang gitu. Dari sekarang. Oke. Jadi ditukar ya Pak Yus ya. Tadi kan kita bicara jangka panjang, menengah, pendek. Tapi implementasinya kita justru dari yang pendek dulu. Nanti bagaimana dari situ bisa membangun peradaban emas tadi, dunia emas gitu. Nah, ujung-ujungnya kemana? Kan kita ini sebenarnya kehidupan kita ini adalah membuat legacy ya, membuat legacy untuk dunia. Apa yang mau kita tinggalkan kepada dunia gitu kan? Nah, kalau kita meninggalkan peradaban emas, insya Allah ujungnya adalah husnul khotimah. Amin. Ridho Allah. Luar biasa ya. Be profesional, kemudian membangun dunia emas, selanjutnya meninggal masuk surga dengan ridhonya. Dalam keadaan Nah, itu ini PR-nya bawa ambil nih. amin. Mau jalannya masih panjang, ini mau dapat ilmu yang luar biasa loh. Nggak semua orang dapat ilmu yang disampaikan sama Pak Yus ya. Jadi diingat-ingat, jangan sampai lupa, di-sharing ke teman-temannya. Iya Pak. Minta doanya juga. Amin. Ya Bil ya. Iya. Jadi Ambil mau ada yang mau ditanyain? ada Pak Yus. izin dulu. Gantian. Saya izin Pak Yus mengenai tadi di visi jangka pendek yaitu profesional. Profesional kan kita berbuat sesuatu yang lebih baik, yang terbaik. Kalau misalnya saya sebagai mahasantri ingin belajar dan ingin menjadi mahasantri yang terbaik. Terus mungkin teman-teman yang sedang kuliah juga ingin menjadi seorang yang terbaik. Tapi kayak ternyata di sela-sela itu kita sadar bahwa teman sekelas kita ada yang sudah lebih profesional dalam Bersaing. Iya, dalam bersaing. Terus, gimana itu kita menyikapinya gitu. Ya, oke. Baik. Jadi dalam menjadi profesional, kita melihat ke teman itu sebagai pembanding, ya. Tapi bukan berarti oh udah ada dia gitu, terus kita nggak melakukan apa-apa. Jangan seperti itu. Jadi melihat sahabat itu yang lebih baik dari kita, nah itu untuk melihat oh ternyata saya masih belum seperti itu gitu ya. Maka berbuat yang Do the best gitu aja. Do the best. Intinya berjuang. Nah, terus yang perlu dilihat yang perlu diingat bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya bukan antara kita dengan orang lain. Contoh misalnya kita menjadi profesional itu sebenarnya bukan antara kita dengan orang lain, dengan mungkin sekolah kita atau dengan organisasi kita atau dengan sahabat kita, bukan. Respon yang kita berikan itu sesungguhnya bukan untuk mereka. Tetapi sebenarnya kaitannya antara kita dengan Allah, dengan Tuhan kita. Maka berbuat karena Allah. Meniatkan dengan sebaik mungkin lillahi ta'ala gitu Pak ya. Iya, masalah nanti Allah akan memberikan
kebaikan untuk kita sesuai dengan apa yang kita mau ya. Nah, itu haknya Allah. Hasilnya bisa sesuai dengan keinginan kita, bisa juga tidak sesuai dengan keinginan kita. Apapun hasilnya, tetap berbaik sangka kepada Allah, tetap bersyukur. Itu yang nggak gampang tuh yang terakhir. Harus tetap berbaik sangka sama Allah. Nah, Karena kan mungkin ada teman-teman atau apa yang ya itu yang menjadi salah satu kita nggak tahu tujuannya ya. Kan, Pak, bisa jadi dia ternyata belajarnya karena ingin Nilai bagus. ingin nilai bagus, ingin dipandang oleh dosen Teman-temannya. atau guru. Itu yang mungkin nanti jadi salah ya, Pak. Ya. Ya. Makanya tuh teman-teman ya diperbagus dulu niatnya, itu harus nilai ta'ala. Nah, mungkin gini, sebelum masuk ke misi ya, berarti karena kaitannya dengan tadi, ada 5 kunci kebahagiaan agar kita bisa merasakan kedamaian hati. Yang kalau misalnya ini dilakukan, kita bisa merasakan yang namanya unconditional happiness. Wah, ini lebih menarik lagi nih. Ah, Istilahnya adalah unconditional unconditional happiness. happiness. Bahagia tanpa Syarat. syarat. Jadi ada bahagia bersyarat, ada bahagia yang tidak bersyarat, Wah. ada bahagia tanpa syarat. Mantap. Ini biasanya suka saya tanyakan juga kalau misalnya memberikan materi ke penerima manfaatnya BMPLN. Saya suka bertanya gini. Nah, ini contohnya Mas Bowo dengan Mas Abil ya, saya tanyakan. Kalau misalnya disuruh milih, mau uang 10 miliar atau bahagia, pilih yang mana? Bahagia, Pak. Bahagia. Yakin? Yakin, Pak. Bahagia. Kenapa pilih bahagia? Kenapa? Mungkin kalau dibandingkan bahagia dengan uang 10 miliar, ya saya ini nih ragu-ragu nih, Pak, pertamanya. Mau milih 10 miliar apa bahagia, tapi tetap saya pilih bahagia Bahagia. karena orang yang punya uang 10 miliar pun belum tentu bahagia. Nah, dan sebaliknya, orang yang bahagia nggak punya uang yang 10 miliar dia tetap bahagia, Pak. Oh gitu. Nah, Oke. gitu. Oke, sip. Abil. Karena apa ya? Kebahagiaan itu susah dicari, Pak. Kebahagiaan itu susah dicari, oke? Daripada maksudnya perbandingan antara uang 10 miliar sama kebahagiaan, kadang kebahagiaan kita itu nggak selamanya uang. Oke. Bisa jadi karena uang kita itu jadi tersiksa, mungkin biaya ini, biaya itu, Iya. atau dan yang lain-lain yang harus kita cakupi, malahan bikin kita pusing hitung-hitungnya, ini-ininya. Pas mau tidur pusing kan. Iya. Waduh, ini takut kemana nih uang nih. Tapi kan kalau kebahagiaan bisa jadi kebahagiaan di dalam keluarga yang walaupun sederhana tapi saling mendukung, saling mendorong sehingga Iya. kita bahagia punya kedua orang tua dan yang lain-lain. Oke. Mantap. Oke. Dua-duanya nggak salah ya. Jadi kalau saya sering bertanya seperti itu, jawabannya hampir seperti yang tadi Mas Bowo sampaikan. Pak, kalau punya uang 10 miliar tapi nggak bahagia, apa artinya? Untuk apa punya uang 10 miliar tapi kok saya nggak bahagia? Nah, terus saya nanya lagi, ada nggak di sini yang jawabannya 10 miliar? Saya, Pak, kenapa pilih 10 miliar? Karena saya berharap, Pak, dengan 10 miliar itu saya akan bahagia. Kebalikannya. Gitu ya. Nah, dari dua jawaban ini artinya apa? Kebahagiaannya kebahagiaan itu dipengaruhi oleh sesuatu gitu ya. Iya. Bergantung kepada sesuatu. Itu yang namanya conditional happiness. Jadi kebahagiaan bersyarat. Saya akan bahagia kalau. Betul ya? Contoh misalnya punya uang 10 miliar, contoh gitu kan. Saya akan bahagia kalau saya diterima kerja. Saya akan bahagia kalau saya bekerja, saya dapat uang. Saya akan bahagia kalau saya bekerja terus saya dipromosikan naik jabatan dan sebagainya. Termasuk saya akan bahagia kalau misalnya udah berkeluarga itu anak sama istri saya nurut apa yang saya katakan gitu. Jadi bahagianya itu adalah bersyarat kalau gitu. Nah, artinya apa? Outside to inside. Keadaan di luar, respon yang ada di luar itu akan berpengaruh kepada yang di dalam. Kebahagiaannya bergantung kepada respon yang ada di luar. Kalau sesuai dengan maunya dia, maka dia akan bahagia. Tapi kalau nggak sesuai dengan maunya dia, maka dia memilih untuk tidak bahagia, dia kecewa, dia sedih. Betul nggak? Betul. Nah, Iya. Banyak yang begitu ya, Pak ya? banyak yang begitu. Akhirnya stres kan? Iya, stres. Stres luar biasa gitu. Nah, saya coba mengajarkan tentang yang namanya unconditional happiness.
bahagia tanpa syarat. Bahagia tanpa syarat itu rumusnya adalah saya akan tetap bahagia walaupun saya belajar tapi masih belum dapat hasil maksimal tadi ya. Saya belajar tapi masih belum bisa seperti teman saya. Saya udah berbuat tapi masih belum dapat penghargaan mungkin ya, atau dapat apresiasi gitu. Seperti itu kan? Nah, unconditional happiness, bahagia tanpa syarat. Nah, untuk membentuk bahagia tanpa syarat ini nggak dengan serta-merta. Memang perlu proses. Perlu proses, ada 5 kunci hidup. 5 kunci hidup yang kalau ini kita jalankan, kita amalkan, tapi perlu belajar tadi ya, perlu proses. Nah, insya Allah kita akan merasakan yang namanya kedamaian hati. Kebahagiaan itu. Oke. Ya, saya pikir ini semakin menarik nih ya. Iya. Tadi kita bicara visi, Visi. misinya belum loh ya. Visinya belum ya. nih. Masih visi itu. Tadi Pak Yus sampaikan Masih Lima visi. kunci hidup. istilah baru buat saya, unconditional Happiness. Iya. Di samping ada conditional Happiness. ternyata itu tadi yang dijelaskan Pak Yus tadi luar biasa ya. Tapi saya pikir mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi itu. Iya. Gitu ya. Siap. Baik, Pak Yes mohon izin. Jadi tadi ada pembahasan tentang misi unconditional happiness. Jadi sekarang tentang misi, Pak. Jadi bagaimana penjabaran tentang misi itu, Pak? Baik. Jadi kalau dalam sebuah organisasi itu kan ada visi, kemudian akan diturunkan menjadi misi, ya kan? Nah, begitu juga dengan kita. Ada visi, tadi ada 3 visi ya, visi jangka panjang, visi jangka menengah, dan visi jangka pendek. Kemudian visi itu harus diinternalisasi atau dijabarkan ke dalam misi, apa yang akan dilakukan gitu kan. Nah, misi ini kalau saya menggambarkan itu ada 3 juga. Yang pertama itu loving God. Loving God itu adalah bagaimana apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka membuktikan bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah ya. Outputnya adalah ketakwaan. Nah, di loving God ini ada sebuah kisah yang mungkin kita semua udah paham, yang ditunjukkan bagaimana seharusnya kita mencintai Allah melebihi cinta kita kepada apapun. Kisahnya masyhur sekali, kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mungkin izin saya bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini merupakan seorang nabi yang sudah lama tidak memiliki anak ya. Betul ya, bertahun-tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keturunan. Namun belum terkabul sampai suatu ketika Allah mengabulkan keinginan Nabi Ibrahim. Istri beliau mengandung. Nah, kalau misalnya Mas Bowo, Mas Abil, gimana rasanya kalau menjadi Nabi Ibrahim? Minta kepada Allah dalam waktu yang lama, tiba-tiba Allah kabulkan. Gimana rasanya? Senang ya? Iya. Senang ya? Oke. Begitu juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sangat sayang dengan istrinya, kemudian juga beliau selalu menjaga agar bayi yang dikandung oleh istrinya itu bisa selalu sehat. Begitu bayinya lahir, perintah Allah apa? Ibrahim bawa anak dan istrimu ke suatu tempat, kemudian disuruh ditinggalkan. Maka Nabi Ibrahim lakukan itu. Dibawa ke suatu tempat, di padang pasir, tidak ada apa-apa. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di tengah gurun pasir itu. Kemudian ditanya oleh istrinya, wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Dan Nabi Ibrahim tidak menjawab. Terus Nabi Ibrahim berjalan, ditanya lagi, wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Nabi Ibrahim pun tidak menjawab. Sampai ketiga, istri Nabi Ibrahim bertanya, apakah ini adalah perintah dari Tuhan? Maka Nabi Ibrahim pun membalikkan badannya dengan berlinang air mata. Nabi Ibrahim mengatakan, ya, ini perintah dari Tuhan. Maka kalau demikian, tinggalkanlah kami Ibrahim. Niscaya Tuhan akan menjaga kami. Maka kemudian Nabi Ibrahim pergi, meninggalkan anak istrinya di tengah gurun pasir itu. Anak istri ditinggal di tengah gurun pasir itu. Pergi terus sampai akhirnya menghilang. Dari kota Mekah ke Palestina, Yerusalem ya. Bisa dibayangkan jaraknya jauh ya. Jauh. Perjalanan Nabi Ibrahim dari kota Mekah ke Yerusalem. Kalau orang zaman sekarang, mungkin kalau dinas atau bepergian biasanya dalam waktu 1 hari, 3 hari atau 1 minggu atau 1 bulan. Jarang, sangat jarang
pergi dalam bertahun-tahun gitu ya. Mungkin tentara kali ya. Nah, Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah meninggalkan anak dan istrinya untuk bertugas berdakwah itu bukan dalam bilangan hari, bukan dalam bilangan minggu, bukan dalam bilangan tahun, tapi sampai belasan tahun. Meninggalkan anak dan istrinya. Kira-kira gimana rasa rindu? Menggebu-gebu. Dari lahir, ditinggalkan, kemudian setelah belasan tahun baru kemudian Allah memerintahkan, wahai Ibrahim, kembalilah engkau kepada anak dan istrimu, kepada keluargamu. Nah, kalau Mas Bowo dengan Mas Abil, gimana rasanya? Pada saat Allah bilang, kembalilah engkau kepada keluargamu. Sulit diungkapkan itu, Pak. Langsung Betapa bahagia ya. Iya. kayak flash langsung. Ya, bahkan kalau misalnya pun di tengah jalan ada badai gurun pasir gitu ya, tetap Tetap begini. Diterjang ya, Pak. diterjang ya, dengan tekad yang membulat pengen kembali ke keluarganya. Kemudian sampailah Nabi Ibrahim di kota Mekah. Di kota Mekah situasi udah berbeda dengan belasan tahun sebelumnya. Jadi kalau dulu masih sepi, nah sekarang ini udah ada keramaian, udah ada penduduk di situ. Dan Nabi Ibrahim menanyakan di mana lokasi tempat anak dan istrinya, disampaikanlah kepada Nabi Ibrahim, engkau bisa menemukannya di sini. Pertama kali Nabi Ibrahim itu menjumpai istrinya di dalam rumah itu. Maka meledaklah kerinduan yang yang Setelah luar sekian biasa lama ya, nih, setelah Mas. sekian lama bertemu dengan anak istrinya. Tapi setelah dengan istrinya, Nabi Ibrahim kembali bertanya, wahai istriku, di mana anak kita? Maka kemudian istrinya menjawab, ada di taman gitu ya, di belakang. Gitu. Nah, dan Nabi Ibrahim pun dengan tidak sabar segera ingin berjumpa dengan anaknya. Bertemulah ayah dan anak dari sejak lahir sampai dengan belasan tahun. Ya. Nah, pada siang harinya bertemu dengan anaknya, kemudian bercengkrama menceritakan tentang perjalanan masing-masing. Sang ayah menceritakan bagaimana pengalamannya, sang anak juga bagaimana dia bisa tumbuh, dididik sama ibundanya. Itu siang harinya. Kemudian malam harinya muncul perintah Allah melalui mimpi itu, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Nabi Ibrahim mendapat perintah dalam mimpinya itu, beliau menyembelih putranya Nabi Ismail. Siang harinya baru bertemu, malam harinya Disuruh. datang perintah itu. Kemudian Nabi Ibrahim bangun dan kemudian berkata, ya Allah, apakah ini benar perintah darimu? Kalau ini benar perintah darimu, maka hadirkan mimpi itu lagi ya Allah. Dan Nabi Ibrahim tidur kembali dan ternyata mimpi itu datang lagi. Persis sama seperti yang pertama. Kemudian Nabi Ibrahim terjaga lagi, bertanya lagi, ya Allah, apakah benar ini perintah darimu? Kalau ini benar perintah darimu, maka hadirkan mimpi itu sekali lagi. Dan Allah pun menghadirkan mimpi itu sampai 3 kali berturut-turut ya. Maka esok harinya Nabi Ibrahim yakin bulat, ya Allah, ini benar perintah darimu. Maka kemudian beliau memanggil anaknya, bertanya kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku diperintah oleh Tuhan untuk menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Maka sang anak berkata, ya Allah, kalau benar itu perintah dari Tuhan, maka lakukan ayah. Misalnya engkau akan mendapatiku bagian dari orang anak-anak yang soleh, orang yang sabar. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pun membulatkan tekadnya untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Ismail dibawa Nabi Ibrahim ke sebuah tempat seperti yang ada dalam mimpi. Ada sebuah batu yang bentuknya seperti datar gitu ya. Jadi dia bisa dibaringkan. Anak itu bisa dibaringkan di atas kasur, di atas batu itu. Nah, maka posisi pertama Nabi Ismail itu di tengadah. Wajahnya melihat wajah Nabi Ibrahim. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim melihat anaknya, bertemu mata Nabi Ismail dengan mata Nabi Ibrahim, maka Nabi Ismail berkata, ayah, engkau sekali-kali tak akan sanggup melaksanakan perintah ini. Maka ayah, buka baju atasku, tutupkan pada matamu agar engkau tidak melihat mataku, kata Nabi Ismail. Kemudian telungkupkan aku agar matamu tidak bertemu dengan mataku. Dan Nabi Ibrahim juga melakukan itu, apa yang diperintahkan oleh anaknya. Dibuka baju anaknya, baju atasnya, ditutupkan ke matanya, kemudian ditelungkupkan. Beliau asah pisaunya tajam-tajam, kemudian pisau itu ditempelkan ke leher sang anak. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, saksikan ya Allah, aku cinta kepada anakku ini.
Tapi kalau ini benar dari perintah darimu ya Allah, maka saksikan ya Allah, aku tunaikan perintahmu, aku lakukan perintahmu, la ilaha illallah. Maka ditarik pisau itu. Kemudian muncul suara dari langit, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Dan sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata bagi kami. Maka Nabi Ibrahim membuka, menutup matanya dan melihat bahwa anaknya telah digantikan dengan hewan yang besar ya, sembelihan yang besar. Dan akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersungkur, bersujud kepada Allah, minta ampun. Ya Allah, ampunkan kami, ya Allah, ampunkan kami. Nah, kemudian Nabi Ibrahim baru membangun Ka'bah. Nah, dari kisah ini, bagaimana seharusnya kita meletakkan cinta kita kepada Allah melebihi cinta kita kepada apapun, kepada harta kita, bahkan kepada anak kita, anak yang paling disayangi. Nabi Ibrahim itu bisa dikatakan kecintaan yang paling dalam itu adalah kepada anak, kepada Nabi Ismail. Tapi beliau sanggup untuk melakukan perintah Allah. Nah, kalau zaman sekarang nggak akan ada lagi ya perintah untuk menyembelih anak. Apa perintah Allah kepada kita? Sholat 5 waktu. Maka lakukan sholat 5 waktu itu dengan sepenuh hati. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Rukun Islam ya, ada sholat, kemudian syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, kemudian berhaji. Lakukan dengan sepenuh hati sebagai perwujudan kita sebagai hamba, sebagai perwujudan cintaan kita kepada Allah. Seperti itu. Nah, itu misi untuk Loving God. Hablum minallah, outputnya adalah takwa. Kemudian yang kedua, blessing others. Blessing others itu artinya selama kita hidup bisa menjadi pusat kebaikan, center of excellence, pusat dari kebaikan, center of goodness ya. Hablum minannas ya, hablum minannas atau hubungan dengan makhluk. Outputnya adalah menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Selama kita hidup, selama kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjalani kehidupan di dunia, maka berbuatlah kebaikan, kebermanfaatan bagi siapapun. Sehingga pada saatnya nanti yang ada di sana itu amalan kita yang dilihat itu adalah amalan kebaikan. Amin. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, continuously self improvement. Jadi bertekad setiap hari, setiap saat ingin memperbaiki diri sendiri terus-menerus. Sampai suatu ketika pada saat kita kembali kepada Allah, pada saat titik kita akan meninggal nanti, kita meninggal dalam keadaan yang terbaik. Husnul khotimah. Kita akan berkata, ya Allah, aku pulang ya Allah, aku kembali padamu ya Allah. Jemputlah aku dalam pelukan cinta dan kasih sayang. Seperti itu. Ya sungguh sangat mengharapkan. Saya speechless lah ya. Terbawa ya. Jadi makanya ya itu yang selama ini poin-poin yang memang harus kita pahami ya Pak Yus ya. Sebagai seorang Muslim, insya Allah jadi mukmin juga ya. Jadi tadi pertama tadi loving God, Loving God. itu dari ceritanya Nabi Ibrahim tadi. Kemudian yang kedua blessing other ya. Blessing others. Artinya kita harus membawa kemanfaatan kepada orang lain. Yang ketiga, yang terakhir tadi apa Pak? Continuously self improvement. Oh ya, self improvement. Jadi perbaikan diri terus menerus. Artinya gimana kita mau memberikan kemanfaatan kepada orang lain kalau kita sendiri di situ-situ aja, nggak bisa berkembang lebih baik lagi setiap harinya gitu. Ini esensi ya Pak Yus ya? Ya betul. Luar biasa ya esensi. Seorang santri gitu kan, belajar setiap hari belajar, ingin memperbaiki diri sendiri terus menerus. Artinya gini kan, orang yang beruntung itu adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin ya. Orang yang merugi itu adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dan orang yang celaka itu adalah orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Gitu. Nah, maka kita berkomitmen untuk selalu memperbaiki diri sendiri terus sampai pada saat kita kembali dalam keadaan versi yang terbaik. Amin. Iya.